Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Gretel, si koki cerdik. Pada zaman dulu, ada seorang koki bernama Gretel yang terkenal dan masakannya enak. Suatu hari, tuannya pergi ke dapur dan memberinya 4 potong ekor ayam dan menyuruhnya memasak karena akan ada tamu. Kemudian ia mulai mengerjakan apa yang disuruh. Gretel sangat suka memasak. Ia tahu masakannya juga enak. Namun karena kali ini hidangan tersebut diperuntukkan bagi tamu, ia ingin membuatnya sesempurna mungkin. Saat ayamnya sudah matang, ia pun memotong sayap ayamnya untuk memastikan apa ayam tersebut sudah matang dan rasanya enak. Ketika mencicipinya, ia belum yakin. Dia kembali mencicipinya lagi. Sayangnya, dia tak bisa berhenti makan, sehingga habislah 8 sayap ayam itu. Dia meyakinkan diri sendiri kalau tak akan ada yang menyadari jika sayap ayam tersebut menghilang. Mencoba meyakinkan diri lagi kalau ayam panggangnya sudah layak, ia memotong paha ayamnya. Tanpa terasa, ia telah memakan semua paha ayamnya. Tak cukup sampai di situ. Tak bisa berhenti makan karena ayamnya terlalu enak, ia pun akhirnya menghabiskan semuanya. Saat menyadari semua sudah habis, barulah ia bingung dan menyesal. Tak lama kemudian, ia mendengar ketukan pintu dan muncullah orang asing yang ingin bertanya. Lalu terlintaslah ide di benak Gretel. Tidak menghiraukan pernyataan orang tersebut, ia malah berkata bahwa majikannya adalah orang yang kejam dan suka memotong telinga orang. Gretel kemudian menyuruh orang itu lari. Gretel kemudian bergegas menemui tuannya dan berkata bahwa ada orang asing yang mencuri ayamnya. Marahlah sang tuan dan mengejar orang itu. Tuan tersebut berteriak, "Berikan padaku 1." Mendengar hal itu, orang asing tersebut lari semakin cepat. Di benaknya, ia berpikir bahwa telinganya akan dipotong. Padahal sebenarnya sang tuan hanya ingin meminta ayamnya kembali, meskipun hanya 1. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Seorang laki-laki dan kucingnya. Di sebuah kota nan jauh di sana, hiduplah sepasang suami istri yang mempunyai seekor kucing. Meski begitu, sang suami ternyata tak menyukai kucing. Berhari-hari ia memikirkan bagaimana caranya supaya ia dapat menyingkirkan kucing itu. Hingga pada suatu hari, ia memutuskan untuk membuang kucingnya. Ia mengangkat hewan itu begitu saja dan membuangnya beberapa blok dari rumah. Dalam perjalanan pulang, lelaki itu bernafas lega karena akhirnya ia tak akan bertemu dengan kucing itu lagi. Tapi betapa terkejutnya ketika ia melihat di halaman rumahnya ada kucing itu. Dengan perasaan kesal, ia mengambil kucing itu lagi dan membuangnya ke tempat yang lebih jauh. Pria tersebut tertawa, mengejek pada kucing itu, dan berpikir kalau sekarang kucing itu pasti tak akan bisa kembali. Sayang, ia kembali mendapati kucing tersebut sudah ada dalam halamannya lagi. Bahkan ia saja belum masuk. Setiap hari, pria itu berusaha untuk menyingkirkan kucing. Namun kucing tersebut tetap bisa kembali pulang. Kemudian di suatu pagi, ia sudah tak tahan. Dia mengendarai mobil. Ia membawa serta kucing tersebut. Ia ingin membuang kucing itu di tempat yang jauh sekali.
Ia pun berkeliling dan berputar-putar hingga ia rasa menemukan tempat yang pas. Beberapa jam kemudian, pria itu menghubungi istrinya dan menanyakan apakah kucing mereka sudah sampai di rumah. Sang istri yang merasa heran menjawab jika kucing mereka memang ada di rumah. Kemudian pria itu berkata, "Tolong, tanyakan pada kucing itu arah pulang, karena aku tak tahu jalannya." Ternyata kali ini bukan kucingnya yang tak bisa kembali, melainkan dirinya sendiri. Pesan moral dari dongeng ini adalah untuk tak berbuat jahat dengan merencanakan hal buruk kepada orang lain, seperti pria dalam cerita tersebut yang berniat jahat kepada kucing. Akhirnya ia malah terkena batunya sendiri. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Cicit si tikus. Di sebuah hutan, hiduplah seekor tikus bernama Cicit. Cicit mempunyai ukuran tubuh yang sangat kecil. Hal itu membuatnya merasa takut ketika bertemu hewan yang lebih besar darinya. Kenapa aku berukuran sangat kecil, tapi mereka semua lebih besar dariku? Apa yang harus kulakukan? Keesokan harinya, ia menemukan sebuah kain putih di samping rumahnya. Awalnya ia tak tahu harus ia apakan. Kemudian sebuah ide jahil terlintas di benaknya. Cicit masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil sebuah pena. Ia lalu sepasang mata dan bibir pada kain putih tersebut. Dengan demikian, Cicit menggambarnya menyerupai hantu. Ia beraksi di jalan dekat rumahnya, karena kebetulan jalan tersebut memang ramai. Hewan pertama yang masuk perangkapnya adalah kelinci. Melihat ada bayangan hantu, kelinci pun lari tunggang langgang. Kemudian seekor rusa melewati jalan tersebut. Ketika rusa melihat hantu, ia juga berlari menjauh sambil berteriak. Tak hanya kelinci atau rusa, singa yang melintas juga ketakutan. Melihat hal itu, tikus pun merasa puas. Ia merasa tak ada lagi yang perlu ia takuti. Hingga pada suatu hari, ada badai yang datang. Para hewan mau tak mau harus melewati jalan tersebut. Cicit pun kembali bersiap untuk menakuti mereka. Namun naas, kain yang menutupinya terbawa angin dan rahasianya terbongkar. Awalnya para hewan tersebut marah mengetahui perbuatan Cicit. Namun Cicit berjanji untuk tak mengulanginya lagi dan mereka pun memaafkannya. Pesan moral dari dongeng ini adalah jangan merasa rendah diri karena mempunyai fisik yang berbeda dengan orang lain. Apalagi sampai melakukan sesuatu yang curang untuk membohongi diri sendiri, seperti apa yang dilakukan oleh tikus. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Seekor lalat yang lupa namanya. Dahulu kala ada seekor lalat yang sangat rajin dan suka membantu. Pada suatu hari akan diadakan sebuah festival. Maka dengan senang hati ia membantu. Dengan sepenuh hati ia membantu dan melakukan pekerjaannya. Saking fokusnya ia tiba-tiba lupa namanya. Kemudian ia bertanya kepada seorang wanita tua yang duduk di bawah pohon. "Nenek, apa kau tahu siapa namaku?" Tapi sang nenek tak tahu dan menyuruhnya untuk bertanya pada anak lelakinya.
Lalat itu pun terbang menghampiri anak lelaki nenek itu. Ia pun menjawab kalau tak tahu dan menyarankan untuk bertanya pada kapak di tangannya. Si lalat menurut dan bertanya kepada kapak tersebut, tapi dia tak menemukan jawabannya. Hewan terbang itu pun bertanya pada orang yang ia temui, tetapi disuruh untuk bertanya kepada yang lain. Begitupun seterusnya, hingga pada akhirnya ia bertemu dengan seekor kuda dan bertanya kembali, "Kuda, apa kau tahu namaku?" Jawaban kuda pun tak memuaskan. Ia malah menyuruh lalat untuk bertanya pada anak yang masih ada di dalam perutnya. "Bayi kecil, apakah kau tahu namaku?" Bayi kecil itu menjawab, "La, la, la." Belum sampai si bayi menjelaskannya, lalat itu berkata, "Oh, kau benar. Namaku Lalat. Terima kasih sudah mengingat namaku, bayi kecil." Setelah mengetahui namanya, ia kembali ke rumah dengan riang, karena akhirnya ia berhasil mengingat namanya. Pesan moral dari dongeng ini adalah, meskipun membantu orang lain adalah perbuatan mulia, tapi jangan sampai lupa dengan bersosialisasi dengan lainnya. Seperti lalat yang terlalu fokus untuk membantu orang, malah saat ia menanyakan namanya, tak ada satupun orang yang tahu.